Pocong 3 meter seperti tiang listrik? Wedon, kita bahas sekarang. Halo guys, Sobat Mazul Lovers. Jumpa lagi di channel aku, Alma Zulfa. Oke, gimana nih kabarnya Sobat Mazul? Apakah sehat-sehat aja nih di cuaca yang tidak begitu nentu nih? Semoga dalam keadaan sehat-sehat saja ya guys ya. Oke, aku mau ucapin terima kasih bagi yang sudah mampir di channel aku. Ya, untuk yang baru mampir silakan kalian klik tombol subscribe di bawah ini dan juga bunyikan loncengnya ya guys ya, agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Oke, Sobat Mazul Lovers, di Almazulfa Story episode 4 ini aku akan bahas sesosok hantu bungkus atau yang lebih dikenal sebagai pocong. Tapi yang akan aku bahas ini bukan pocong biasa. Namun yang aku bahas adalah pocong yang sangat ganas. Menurut kalian mungkin ya? Oke, pocong ini ukurannya 3 meter. Nah, mengapa sih kok bisa digolongkan pocong ganas? Oke, kita simak video berikut ini. Di balik misteri hantu pocong yang sering kita kenal, ternyata masih ada pocong yang lebih ganas daripada pocong original yang sering kita ketahui. Ia disebut pocong Wedon. Bukan sembarangan pocong. Ia adalah sesosok pocong wanita yang memiliki dendam yang sangat membara dan baunya menyengat aroma melati. Dan juga siapa sih sebenarnya pocong Wedon ini? Dari mana asalnya pocong Wedon ini? Dan mengapa dia kok sangat ditakuti atau tergolong kenapa pocongnya ini pocong yang sangat ganas? Kita simak asal usul atau cerita dari pocong Wedon ini. Cerita ini berasal dari sebuah desa yang ada di lereng Gunung Merapi, tepatnya ada di Jawa Tengah. Konon puluhan tahun yang lalu ada seorang wanita yang bernama Sri Wedon. Ia dikenal sebagai dukun sakti muda yang cantik dan mempunyai ilmu yang sangat kuat. Tapi ia jatuh cinta pada seorang pria yang sudah beristri karena cintanya bertepuk sebelah tangan. Ia memilih jalan yang kelam. Sri Wedon menggunakan ilmu hitamnya atau ilmu yang kuatnya itu untuk merebut hati sang pria yang dicintainya. Tapi semuanya berakhir dengan tragis. Para warga pun mulai curiga dengan ilmu hitam Sri Wedon. Akhirnya para warga pun menangkap dan menghakiminya. Ada yang bilang ia dibakar hidup-hidup. Ada juga yang bilang beliau atau Sri Wedon itu dimakamkan atau dikubur dengan tidak layak, tanpa menggunakan kain kafan yang lengkap dan juga tanpa ikatan tali pocong yang dilepas. Dan disitulah teror atau kutukan pocong Wedon bermulai di sana dan juga banyak yang diteror. Tidak seperti pocong original atau pocong yang biasa kita temui. Pocong Wedon ini memiliki ciri khas yang sangat mengerikan. Yang pertama, pocong Wedon ini selalu kalau mau datang pasti membaukan atau ada aroma bunga melati yang sangat menyengat. Bahkan sebelum dia muncul aroma melati sudah menyengat. Kedua, kain kafannya kotor, robek dan juga bernoda.
tanah merah dari kuburan. Ketiga, ia tidak melompat seperti pocong biasa, tetapi ia melayang perlahan dan mendekat tanpa suara. Keempat, wajahnya pucat dengan mata hitam. Terkadang ia nangis, keluar darah dari matanya. Dan yang paling menyeramkan, ia hanya muncul pada orang yang pernah menghina wanita atau menyakiti perempuan dengan fisik maupun batin. Jadi kalian para laki-laki hati-hati kalau menyakiti seseorang perempuan, pasti akan didatangi oleh pocong wedon. Kalau nggak mau didatangi oleh pocong wedon, jangan nyakiti guys. Dan juga konon katanya, kalau sampai kalian diludahin oleh pocong wedon, bekas ludahannya akan membau busuk dan sakit seperti luka bakar, dan tubuh kalian akan beraroma seperti bangkai yang busuk. Ada cerita nih dari seorang pemuda yang pernah pulang malam melewati makam di desa tempat pocong wedon tersebut berasal. Ia merasa diikuti oleh sesosok, tetapi pas dia menoleh ke belakang tidak ada siapa-siapa, dan dia berjalan cepatlah lari. Dan ketika dia menoleh lagi ke belakang, bau melati lebih menyengat dan ia melihat sesosok pocong perempuan dengan wajah yang pucat dan tinggi 3 meter seperti tiang listrik. Berdarah wajahnya dan tersenyum miring ini. Dan sejak saat itu atau sejak malam itu, si pemuda ini atau si laki-laki ini jatuh sakit. Katanya ia sering digentayangi di mimpinya oleh sesosok pocong wedon. Dan sampai sekarang ia belum sembuh dan masih dirawat. Terlepas dari nyata atau tidaknya pocong wedon ini menjadi kisah Nusantara Indonesia dari Pulau Jawa. Dan satu hal yang bisa kita pelajari, jangan pernah kita menyakiti seseorang atau satu orang pun, terutama perempuan, karena kalau mati atau meninggal dalam keadaan dendam, yang menagih kepada kita yang menyakiti bukan lagi manusia, tetapi bisa arwah penasarannya ataupun bisa dikategorikan pocong wedon ini tadi guys. Nah, jadi bagi kalian semua nih, jangan pernah kita menyakiti sesama manusia, baik itu secara fisik maupun batin atau dari perasaan. Oke Sobat Mazul, mungkin cukup sekian dulu dari video Al-Mazul Files Story episode 4 kali ini. Dan mohon maaf apabila asal usul atau cerita tentang hantu pocong wedon yang aku ceritakan tadi masih kurang benar. Silakan kalian komen di bawah untuk cerita yang sebenarnya. Dan kalian boleh komen untuk hantu yang akan aku bahas di episode selanjutnya. Oke, aku mengucapkan terima kasih bagi kalian Sobat Mazul Lovers yang baru mampir, dan juga kalian yang sudah setia menemani aku dari awal. Kalian klik tombol subscribe di bawah ini dan juga klik tombol like sampai sebanyak-banyaknya ya guys ya, sampai ratusan juta. Oke, terima kasih. Salam Mazul Lovers. Bye guys. Adios.